Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti adalah dari keterangan Bos Agrinas ya. Judulnya, Bos Agrinas akui salah hitung gaji pengelola Kopdes Merah Putih. Ditayangkan oleh CNN Indonesia hari Kamis 16 Juli malam ya, jam 18.45. Ini ada gambar Pak Direktur Utama PT Agrinas Pangan, João Angelo de Souza ya. Tapi saya tidak tahu ini apakah dalam konteks berita ini atau kesempatan lain. Nah, beritanya begini. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota, mengakui terdapat kesalahan penghitungan gaji pengelola Koperasi Desa Merah Putih ya. Nah, João menyampaikan permintaan maaf atas hal ini dan murni kesalahan pihaknya karena masih menggunakan data manual. Dikutip langsung pernyataan beliau, itu kesalahan, murni kesalahan kami. Karena kami kemarin masih menggunakan data manual, menggunakan Excel, sehingga orang yang bekerja harusnya 10 hari ternyata cuma dihitung 1 hari. Itu murni kesalahan kami dan kami minta maaf dan kami lakukan evaluasi, ujar João usai acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII Jakarta Timur hari Kamis. Ini saya kira luar biasa ya ini ya. Kita bisa membayangkan ya bahwa ini ada Kopdes Merah Putih yang digadang-gadang akan 80.000, bahwa sekarang baru 40.000 atau berapapun, tapi sudah mengakibatkan pengeluaran yang puluhan triliun, terutama sekali yang sudah dilakukan adalah dalam rangka membangun sarana dan prasarana yang sudah triliunan, tidak langsung keluar dari APBN tetapi dibiayai oleh Bank Himbara, tetapi nanti yang membayar cicilan ke Bank Himbara atas biaya pembangunan tersebut adalah APBN. Jadi tetap aja ada APBN-nya, tapi kita belum pasti ya ini apakah sudah dimulai pada 2026 ini atau APBN 2027, karena ada masa tenggang sekitar setahun untuk setelah dicairkan ya, padahal masing-masing kan tidak sama. Nah, tentang hal itu kita juga masih belum confirm ya, apakah pencairan adalah pada masing-masing pembangunan koperasi atau di Agrinas secara gelondongan beberapa ratus atau ribu koperasi, baru Agrinas yang mencairkan ke koperasi. Kemudian sebagian koperasi sudah beroperasi, ada pegawainya, dan jangan lupa para manajernya juga sudah dilakukan pendidikan militer yang konon satu orang berbiaya sekitar 30 atau 35 juta per orangnya ya. Jadi udah berapa duit ya, dan kita juga tidak tahu pada waktu pelatihan itu memakai anggaran yang dialokasikan ke Kopdes atau anggaran yang berbeda. Intinya Agrinas ini sudah mengelola duit puluhan triliun ya saat ini, dan akan mencapai kurang lebih 200-an triliun nantinya. Dan kita juga sudah pernah mendapat berita kira-kira 6 bulan 7 bulan yang lalu bahwa mereka memulai mengimpor mobil pick up dari India, dan konon juga ditambah lagi dengan beberapa fasilitas lainnya. Jadi ini duit gede ya, gampangannya begitulah. Nah, salah satu bagian dari yang dia lakukan adalah soal penggajian. Dari berita ini kita betul-betul saya sebagai ekonom itu betul-betul heran ya. Bayangkan bahwa menggaji yang sekian ribu ADMP itu pakai Excel lalu terjadi kesalahan, dan itu berdasarkan laporan di lapangan ya. Nah, katanya hanya karena salah input. Sampai situ dulu yang kita bisa membayangkan betapa ini bukan soal sepele, ini soal tata kelola ya, bukan soal manual memasukkan menginput di Excel ya, tapi bagaimana desain ini. Nah, saya baca lagi nih beritanya biar kita dapat gambaran yang lebih nih. Ia mengatakan ke depannya Pak João tadi, apabila terjadi kesalahan bisa disampaikan terus kepada pihaknya. Nah, dengan demikian Agrinas Pangan dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki nantinya.
Ya memang semua kebijakan publik itu mestinya begitu ya, tetapi kalau kesalahannya pada level yang seperti itu dan mungkin berulang dalam kasus-kasus berbeda tapi serupa, wah saya kira bagaimana ya kita bisa memahami, meyakini suatu kebijakan dan programnya itu bisa efektif ya. Nah, kita belum membayangkan bahwa kesalahan gaji itu bisa terjadi, bagaimana dengan fraud pengeluaran-pengeluaran yang lain ya. Nah, ini dikatakan oleh Pak Wow ya, semoga kedepannya kesalahan-kesalahan seperti ini terus disampaikan kepada kami, jadi kami tahu sehingga kami bisa mengevaluasi, gitu ungkapnya. Wow menerangkan besaran gaji pengelola tergantung pada keuntungan dari masing-masing Kopdes Merah Putih. Menurut dia dengan penyaluran barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih, maka keuntungan juga dapat bertambah. Harusnya pengelolaan itu dari keuntungan dari pengelolaan koperasi gitu. Ini sebuah berita besar, sebuah hadiah besar yang diberikan oleh Bapak Presiden tadi malam kepada Koperasi Desa Merah Putih, di mana seluruh barang subsidi sekarang wajib didistribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sebut wow. Berita ini bisa saja berarti baik, tetapi juga bisa ya membuat kita juga membayangkan kan yang namanya keuntungan itu kan setelah waktu tertentu, dan yang lazim pada sebuah usaha itu keuntungan itu bisa dihitung setelah setahun gitu. Ya sementara gaji kan harus tiap bulan. Mestinya juga ada, bisa saja kurang dari sebulan, anggap aja sebulan. Nah ketika dia baru mulai, apakah kemudian menggajinya itu ada gaji pokok atau bagaimana? Dan khusus untuk manajer kan sudah direkrutmen secara nasional, mungkin dia gajinya beda kan. Jadi ini kita sudah mulai melihat nanti bagaimana kalau di dalam pengelolaan koperasi ada satu manajer yang apapun kinerjanya dapat gaji gitu dengan tingkat yang lumayan. Sementara yang bantu-bantu jaga dan lainnya dari keuntungan, dan keuntungannya terlepas mau berjualan barang subsidi kan keuntungan dikurangi ongkos, bukan omset kan. Ya kita belum betul-betul, ini membuat saya sebagai ekonom itu ya membayangkan nih apa ini yang terjadi dengan ini. Saya tambahkan juga di berita lain, itu Menteri Koperasi sempat ditanyain sebelumnya, sempat menjawab tidak tahu, kemudian beberapa kemudian beri penjelasan serupa ya, ini bahwa dari keuntungan ya, ini kan karena ada perintah dari Pak Presiden. Ini juga menarik ya, Menteri Koperasi itu sejauh yang kita baca dari berita-berita itu kan tidak terlibat secara langsung pada Kopdes. Dia mungkin administrasi, iya bahwa koperasi harus didaftarkan ke Kementerian Koperasi, kemudian ada nomor induk koperasi, ada lagi bisa kita lihat di dashboard tentang koperasi ya. Tetapi dia tidak memegang duit yang misal untuk pembangunan Agrinas yang ditunjukkan. Agrinas loh, saya ulangi, PT Agrinas itu adalah BUMN ya. Begitu, dan pembangunannya pun menurut berbagai info itu oleh Agrinas juga banyak menggunakan SDM dari instansi tertentu ya. Jadi ini kita nggak tahu ini bagaimana caranya. Kementerian Koperasi ya hanya memberi keterangan sambil nunggu diberitahu, dan perannya apa gitu. Sekedar bayangan juga, Kementerian Koperasi itu anggarannya nggak sampai 1 triliun ya, hanya 500-an miliar Kementerian Koperasi itu. Nah, apakah dia kemudian meminta dinas-dinas juga untuk mengawasi? Nanti kita akan lihat lagi dengan transfer ke daerah ini, apakah dinas yang ada koperasinya, dinas koperasi atau dinas koperasi bergabung dengan lain juga memiliki SDM yang ikut mengawasi hal ini. Ini kan Agrinas jelas, dan dia dapat kesempatan selain mau 2 tahun ngurusi koperasi, dan jangan lupa ada pelatihan untuk manajer. Jadi ini saya menambahkan aja bahwa berita ini harus dibaca juga dalam konteks itu. Nah, lanjut beritanya. Sementara itu, Wow membeberkan masalah dalam pembahasan soal skema manajer oleh kementerian terkait. Ia pun mengaku belum mengetahui besaran gaji manajer. Nah, ini kita juga nggak tahu nih. Jadi apakah Kemenkop atau Agrinas atau bagaimana ya? Dan yang mengadakan pelatihan kan bukan Kemenkop itu. Orang Kemenkop aja tidak mendapatkan pelatihan militer ya, pegawai Kemenkop. Nah, untuk manajernya kami masih dalam pembahasan dari kementerian, pun kami belum tahu karena itu adanya keputusan nanti harus ada dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Nah, Keuangan dan BUMN bukan Kementerian Koperasi kan? Pungkasnya. Nah, begitu ya.
Nah, saya baca lagi nih, permasalahan gaji mencuat usai 80% dari 85 gerai Kopdes Merah Putih. Jadi ini kasusnya begitu. Yang lain-lain mungkin karena tidak diberitakan. Tutup serentak pada Jumat lalu, 80% dari 85. Di Bojonegoro, Jawa Timur, gerai-gerai Kopdes sempat ditutup imbas permasalahan gaji. Para pengelola koperasi kecewa sistem pengelolaan dan pengupahan dijalankan Agrinas. Agrinas ya. Nah, pasalnya gaji yang diterima tak sesuai dijanjikan. Akibatnya ya tutup serentak pada 3 Juli. Kepala Desa Campurrejo Edi Susanto menyebutkan berdasarkan laporan yang diterimanya, ini kepala desa ya, dilapori oleh pengelola Kopdes, dijanjikan gaji sekitar 1,2 juta hingga 1,4 juta per bulan. Mestinya ini tidak termasuk manajer ya. Ternyata ada yang mendapatkan gaji hanya 76.000. Kalau hanya pasti bukan satu orang ya, karena kalau ini tadi pada tutup enggak. Dan kalau tadi benar yang dinyatakan oleh Dirut Agrinas, salah hitung, yang harusnya 10 hari dianggap sehari, ya kita bisa membayangkan kan 76.000 itu hitungannya bagaimana. Kemarin kami ini dari kepala desa ya, aduan dari pengelola KDMP di desa kami bahwa mulai hari ini KDMP Campurrejo ditutup, ujar Edi. Gitu ya. Ya secara keseluruhan saya ingin komentar, ini KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, sekarang disebut Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, ini adalah ide yang begitu cepat bergulir dari dinyatakan oleh Presiden Prabowo, dan itu tidak bagian dari kampanye, tapi setelah retreat, pada saat retreat dahulu kepala daerah, kemudian bergulir begitu cepat, diinginkan 80.000, skemanya pun pada waktu itu belum jelas. Sempat Sri Mulyani membuat peraturan Menteri Keuangan, keputusan atau peraturan saya lupa, yang menyisihkan dana desa kurang lebih 16 triliun untuk koperasi desa itu. Bergulir lagi, ternyata ya 16 triliun itu kecil banget, hitungan kemudiannya adalah 240 triliun untuk masing-masing 3 triliun dari 80.000 itu 3 miliar ya. 3 miliar itu kemudian di breakdown lagi yang untuk membangun dan fasilitas 1,6 miliar. Nah, dan kesini-sini kemudian itu ternyata yang melakukan adalah Agrinas. Jadi bukan Kementerian Koperasi ataupun instansi lain. Dan Agrinas melakukannya, mohon maaf kan, dengan banyak memaksimalkan networking dari TNI ya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, tidak soal kalau memang ini soal butuh kecepatan, tapi kemudian ada isu bahwa nilai-nilainya tidak sesuai antara yang mestinya disampaikan 1,6 miliar dan di lapangannya terjadi pemotongan-pemotongan yang sejauh ini belum ada pemeriksaan, tapi isu terus beredar, dan baru lagi ada isu ini gaji. Nah, saya kira bagaimana koperasi yang digadang-gadang untuk menjadi ujung tombak, menjadi andalan kebijakan Presiden Prabowo untuk kembali ke pasal 33, nah, karut-marutnya hingga berita ini saya bacakan bahkan bisa-bisa melebihi kasus MBG ya. Saya kira ini saatnya pemerintah lebih terbuka kepada berbagai pihak untuk memberi, bukan sekedar memberi masukan ya, membeberkan beberapa temuan mereka tanpa khawatir untuk dilakukan pembalasan atas upaya beri masukan dan kritikan tersebut. Nah, pengakuan dari Dirut Agrinas bahwa ini salah input adalah indikasi betapa level sebesar ini pakai Excel, manual, dan salah.